Hello friends, welcome back to our podcast. So, hari ini kita bakal bahas how to create a healthy lifestyle buat remaja, aka teens. Ternyata itu tuh gak terlalu susah buat nge-create healthy lifestyle. So ya, kita bakal kasih tahu tips-tipsnya, walaupun kita tuh sebenarnya orangnya gak terlalu healthy banget. Tapi ya, kita masih bisa kayak nge-control diri, I guess. So ya, langsung kita mulai. Oke, jadi yang pertama balance nutrition atau kalian harus makan yang makanan sehat. Makan banyak buah, sayur, dan juga kalian tuh banyakin makanin protein ya. Dan kalian juga harus batasin makan processed sugars, processed foods, sugary snacks. Ya pokoknya processed foods itu kayak junk foods, pokoknya yang di resto gitu. Dan sugary snacks kayak Coklat. apa ya, pokoknya yang kayak jajanan gitulah ya. Dan juga beverage high in sugar kayak ya minuman. Dan terus apa aja sih yang high in sugar? Soda. Ya soda, bener ya, soda. Dan juga stay hydrated by drinking plenty of water throughout the day. Jangan lupa juga minum air yang banyak ya guys. Minum air yang banyak juga bisa menghilangkan detox dari tubuh kita. Yes. Oke, ini tuh penting banget ya guys, walaupun ternyata sebenarnya emang susah banget untuk kontrol diri untuk Susah tidak juga sih, bisa ya, aja. tapi kadang makanan kayak junk food, terus makanan yang sugary, terus high in sugar itu kadang sangat-sangat menggoda banget. Ya, tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa, kali-kali, tapi jangan keseringan. Ya, kalau kali-kali nggak apa-apa lah, biar happy juga. Jangan Pokoknya control terlalu- yourself. Yes. Ya, kalau ini juga sugary drinks itu bisa jadi acne. Ya, bener. Ya, bener. Karena itu juga bukan kayak ngefek ke tubuh, tapi buat remaja itu ngefek ke muka kita, jadi lebih banyak jerawat. Terus aku juga pernah baca dan juga kalau misalnya kebanyakan makan manis-manis kita tuh jadi jadi lemes, terus kurang motivated, terus apalagi ya, karena banyak pengawet. Nggak punya sugar juga lah ya. Pokoknya banyak lah efeknya ya guys. Makanya juga kalau kebanyakan bisa diabetes ya, nah itu yang paling penting. dan obes. Ya, tapi kan obes juga itu tidak sehat guys. Jadi please kalau kalian tahun ini jangan terlalu banyak, limit aja. Bukan kalian berarti harus bener-bener nggak boleh makan junk food and sugary snacks. Ya, kalau kali-kali nggak apa-apa, kita juga begitu dong. Karena itu nikmat banget bener guys. Oke, Next, number 2. yang kedua adalah regular exercise atau ya olahraga. Olahraga ini kalian bisa bisa lakuin dari jalan, atau mau yoga, dancing, running, hiking, pokoknya kalian tau lah olahraga. Tapi menurut aku yang mudah buat diikutin sama remaja itu antara jalan, terus sepedahan, and then jalan sama sepedahan. Atau kalau kalian mau lari juga sebenarnya itu agak mudah, tapi ya just took lots of practice. Dan atau juga kayak berenang juga. Berenang sih, tapi agak susah, tapi ya pasti ada. Dan juga at least 60 menit. Walaupun aku sebenarnya exercise-nya agak jarang, aku juga kayak palingan 30 menit atau 20 menit ya, tapi yang penting masih exercise, nggak kayak beneran duduk aja ngapa-ngapain ya. Pokoknya aku tetap gerak lah ya guys. Oke, wait. Untuk exercise, aku saranin, this is just my personal favorite. Aku tuh paling suka jalan and then running kayak selama at least 30 menit atau 20-an cukup. Itu setiap hari aja menurut aku udah cukup guys. Yang penting kalian kayak jangan bener-bener rot in bed all day. It's not healthy guys. Next. Oh ya, kalau exercise itu kita jadi jadi lebih lebih calm, lebih kuat, lebih kuat. And lebih itu lah. And kalian itu kalau misalnya exercise jangan fokus buat kan orang tuh kadang kalau exercise itu banyaknya fokus biar
aku tuh lebih skinnier, terus lebih ada abs. Kalian tuh nggak apa-apa, maksudnya kalau pengen dapat abs nggak apa-apa, olahraga juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan untuk teenager biasanya kalau misalnya kalian bodinya masih oke, I think kalian tuh lebih fokus buat apa ya? Kalau aku lebih fokus, kalau aku walking, kalau ngejalan itu lebih fokus biar aku tuh mikirnya kayak biar aku tuh sehat, and then aku takut apa sih, kayak kadang orang yang nggak suka olahraga itu aku sering dengar mereka tuh bisa jadi di masa tua mereka itu bisa have a higher chance dapat penyakit jantung and then obesitas gitu, kayak gitu. Pokoknya jadi kayak nggak terlalu sehat dan bisa mudah dapat penyakit. Jadi aku apa sih, kayak took a lot of time buat exercise biar aku kalau nanti aku tua juga aku masih bisa fit. Oh. Yes. And then apa? Gak dapat penyakit-penyakit. Insya Allah. Next, apa? Educate sleep. Sleep yang cukup aja. Next itu tidur yang cukup ya, jangan begadang ya, walaupun kita agak sering begadang ya, tapi apa pokoknya aim tuh apa? Aim tuh apa sih? Apa sih kayak Jalanin aim itu target. Pokoknya kalian tuh targeting punggung. ya apa berapa sih kalian tuh yang bagus tuh tidurnya tuh 8 sampai 10 jam. Kalau aku sih kayaknya walaupun sering sering lah, maaf ya mah, sering begadang, aku juga kan suka kayak tidur siang gitu. Jadi ya mungkin cukup kali 8-10 jam aku per hari tidur. Ya itu juga bisa buat physical and mental health. Yes. Karena kalau kalian nggak sleep enough, ya yang pertama kalian tuh lemes, and then begadang itu emang tidak sehat guys. Kalian kayaknya nggak harus dijelasin kenapa begadang itu tidak sehat. And then Maintain a consistent sleep schedule even on weekends. Ya pokoknya kalian maintain apa sih? tetapi that's not a word. Maintain itu kayak Ya pokoknya sleep schedule kalian harus dibenerin, misalnya tidurnya jam apa, maksimal tidur jam malam itu kayak jam 9 atau jam 10 walaupun gitu. Ya dan juga seringin juga apa, tidur siang ya kalau bisa. Kalau aku karena orang yang nggak tidur siang, jadi aku cuman tidur pas malam aja. Jadi aku kayak apa sih, mencoba untuk mendapatkan as much sleep as I can. Karena kalau aku udah siang-siang, no matter how much I try, aku tuh nggak bisa tidur siang, kecuali kalau aku sakit atau bener-bener lemes, aku baru bisa tidur siang. Tapi biasanya aku kalau apa sih, kalau biasa sehari-hari aku kayak hampir nggak pernah. Palingan tuh kayak 2 atau 3 kali aku tidur siang setahun. And then on weekends juga apa, kalian tuh tetap ya jangan begadang juga walaupun on weekends, saya tetap harus. Tapi aku sih kalau weekends begadang. Iya, nggak apa-apa kalau sekali-sekali, tapi jangan consistently begadang. Create a relaxing bedtime routine to signal your body when it's time to wind down. Oh ya, pokoknya kayak bedtime routine tuh kayak palingan kayak apa sih, skincare. Tapi kalau bedtime routine aku sebelum aku tidur, biasanya aku kayak ya skincare. And then aku suka baca buku juga, baca novel. Karena aku emang suka baca novel. And then baca novel itu menurut aku agak ngebantu aku buat tidur. Jadi kalau misalnya aku ngebaca, fokus banget baca sesuatu, aku tuh akhirnya ngantuk. Jadi kalau misalnya aku langsung kayak tidur aja gitu tapi nggak baca buku, aku malah kayak apa sih, tetap aja sama begadang. Jadi aku di kasur tapi aku nggak bisa tidur. Jadi aku selalu mencoba untuk baca buku dulu sebelum tidur karena itu ngebantu buat bikin ngantuk. Oke, next ada manage stress. Yang pertama itu kalian bisa praktis stress reducing activities such as deep breathing, mindfulness, or yoga. Mungkin ini kayak self care juga I guess, kayak yoga. And then apa ya, stress reducing ini nggak selalu deep breathing, mindfulness atau yoga doang kan, apa sih, every person's Orang itu berbeda-beda ya guys. Stress orang tuh beda-beda dan cara mengatasi juga pasti beda-beda. So ini tergantung kalian aja ya. Tapi kalau dari aku personally, practice stress reducing activities aku itu I think kayak painting, terus
ya baca buku. Mau tambah stres nggak sih painting kalau ada kecoret atau apa? Ya makanya kalau kalian kayak bikin art, kalau kalian tuh art itu as source of stress reducing activities, kalian tuh jangan terlalu perfeksionis. Kadang aku juga kayak gitu. Aku tuh mau painting buat reduce stress, tapi malah stress karena painting aku nggak perfect. Tapi kalian jangan gitu guys. Kalau kalian mau reduce stress by painting, kalian jangan terlalu perfectionist about it. Kayak painting aja terserah kalian. Pokoknya kayak coret-coret aja lah. Next, prioritize task and learn to say no when feeling overwhelmed. Maksud? Pokoknya prioritasi. Lah kalau misalnya stres, kenapa kamu ngeprioritaskan task? Menurut aku kalau misalnya kalian stres malah sorry mencerat, dibuang dulu task kalian, pekerjaan kalian, and just enjoy the day by yourself lah. Pokoknya kalau kalian overwhelmed, jangan malah kerja atau ngerjain Tambah parah stres. itu malah makin parah. Next, terakhir untuk stress reducing activities, seek support from friends, family, or a counselor, atau mungkin kayak terapis gitu ya guys. Kalau stress kalian tuh udah benar-benar out of control. Ya ini mungkin kalian nggak usah harus ke terapis, mungkin bisa bercerita kayak ke teman atau ke orang tua, atau mungkin guru BK, counselor. Guru BKT counselor? Iyalah kayak terapis gitu. Tapi jujur aja aku gak pernah kayak nge-trust orang yang kayak gitu. So mungkin buat orang yang gak terlalu suka nge-open emosinya ke orang lain, Suffer in silence. jangan suffer in silence. Ya gak apa-apa, bisa suffer in silence. Ini kan healthy lifestyle. Iya, jangan suffer in silence guys. Kalian itu bisa kayak aku, mungkin just express your feelings di jurnal atau diary kalian. Iya Nah, bener, itu di tuh jurnal. I think it's a good way to express yourself. And itu juga cara aku buat nge-express myself, karena aku orangnya gak terlalu suka kayak seek support from friends, family, yang lain. Next, limit screen time. Maaf ya aku, ini sih aku limit screen time masih. Screen time aku berapa, kita cek ya, coba ya. Average screen time. Bentar ya, kita cek ini aku. Ini belum termasuk sama pakai iPad ya. Aduh. Daily average Lah. 6. Lower than me. Enggak, itu belum sama iPad. Gue 7 kalau nggak salah jam. 8. Nih guys, 7 jam. Per day 1 jam, masa? Masa? Tergantung sih, kalau misalnya aku kayak ada distraction, aku bakal kayak stop aja main HP. Kalau misalnya aku pernah bikin paper star terus ngapain ya, pokoknya aku kalau ada distraction aku bisa aja kayak limit my screen time. Oke. Set limits on recreational screen time including TV, video games, and social media. Oke, aku udah pernah coba sih kayak ngidupin limit screen time, tapi kadang-kadang aku suka Di-ignore terus. jadi kan sama aja. kayak Tapi ya kalian juga limit screen time, jangan kebanyakan main game app. Nanti matanya ke fried. Next tuh. Balance screen time with physical activities, hobbies, and face-to-face interaction. Oh my god. Nah iya nih guys, balance screen time with physical activities and hobbies ya. Ini pokoknya kayak kalau ada distraction gitu I guess. Kayak misalnya pada main HP, kalian bisa keluar, touch grass, reconnect with nature. And juga ngelakuin hobi kalian, kayak misalnya udah gelap. Kayak hobi misalnya masak, ya udah masak aja. Kan masak tuh bisa berjam-jam juga, apalagi kalau nge-baking bisa sampai ber-hours. And face to face interaction, ngomong sama orang tua kalian, jangan rot in bed. Menurut aku ini kayak kalau balance screen time itu like for me example, the way I balance screen time aku sama physical activity. Biasanya aku tuh main HP atau scroll, pokoknya main gadget. Aku tuh gak batasin sih, aku gak pernah batasin banget, aku gak terlalu strict. Kadang aku juga masih suka scroll, sorry. Tapi aku kadang lebih main HP, aku tuh palingan kayak dari pagi sampai sore.
Tapi untuk malamnya aku tuh fokus sama hobi aku kayak painting, kayak ya pokoknya kayak hobi making art, anything like Soalnya that. kita tuh lebih ke motivate di malam ya guys. Aku tuh orangnya lebih motivate pas malam-malam. Jadi kalau misalnya Ya kan memang juga pernah lihat katanya orang apa kalau di malam-malam itu kita lebih ke motivated daripada dibandingin waktu siang karena apa gitu I forgot tapi ya pokoknya gitulah because yes, aku juga kalau malam malah lebih pengen ngapain misalnya kayak ngegambar digital drawing gitu ya pokoknya lebih ya, and then ya kalian juga harus kontrol ya guys, jangan kayak main HP bener-bener seharian. Pasti ada kayak nyisain waktu at least berapa jam atau beberapa jam buat apa? Buat do your hobbies atau any other physical activity selain scroll. sorry. Oke, next topik yang keenam yaitu healthy relationship. Surround yourself with supportive friends and family who encourage healthy behaviors. Ini aku juga lumayan agree, karena emang ya orang sekitaran kamu itu bisa nge-influence activity and sikap kalian. Jadi kalau misalnya kalian kayak apa sih, surround yourself with orang-orang yang males, orang-orang yang ngomong kasar, orang-orang yang nggak terlalu punya healthy behaviors, kalian juga bisa ikut ke influence. Tapi once again ini tergantung orangnya. Kalau misalnya kalian punya iman yang kuat, bukan kayak apa sih, pokoknya kalian tuh kayak believe in yourself, kalian tuh orangnya tuh kuat, dan emang dari awal kalian tuh punya niat untuk menjadi better person. Jadi kalian tuh walaupun lingkungan kalian tuh nggak terlalu healthy gitu, kalian tuh bakal bisa tetap healthy. What is Bro saying? Next, communicate openly with parents or trusted adults about concerns or problems. Ini tuh balik lagi sama topik kita sebelumnya. Kalian tuh emang I think it's important buat kita tuh untuk open up and komunikasi, karena ya kalian tuh nggak bisa suffer in silence. Itu tidak baik. Jadi kalian tuh kalau misalnya kayak tadi kalian misalnya ada problem and kalian misalnya safe cerita sama temen atau orang tua kalian bisa cerita. Tapi kalau kalian nggak bisa dan nggak punya orang gak punya orang yang dipercayai untuk komunikasi gitu, buat open up atau venting, kalian bisa ke diary atau jurnal, tulis aja. Karena menurut aku itu works with me. Tapi I don't know about you guys. So I don't know what to tell you. Next, set boundaries and prioritize self-respect and relationships. Ya ini juga bagus, kan tuh penting buat set boundaries dan pokoknya punya batas dengan orang-orang yang beda. Kalian tuh nggak bisa selalu bilang iya aja tapi nggak berani ngomong no. Pokoknya ya kalian punya limit, punya batas. Dan prioritize self-respect in relationship. Aku nggak tahu, aku soalnya nggak pernah punya relationship sebelumnya. Masih bocil, hey, mau pacaran. Oke, terakhir, avoid substance abuse. Kayak apa substance abuse teh? Pokoknya kayak Alkohol, rokok, dan drugs. Kalian please as a teen stay away from alcohol, tobacco, drugs. Pokoknya yang gak sehat lah, yang itu gak baik buat kesehatan. Soalnya sekarang banyak banget remaja-remaja yang seumuran kita yang udah kayak nge-vape, nge-vape, ngerokok, dan juga minum miras. Kalau narkoba sih ada juga sih, pasti ada. Tapi pokoknya jangan guys, stay away from them. Ya, soalnya banyak banget sekarang tuh yang gitu tuh buat biar bergaul doang atau buat ngelampisi problem apa sih? Apa sih namanya? Coping mechanism. Ngerilis stress. Tapi that's not the right way, guys. That's not the right way. Just stay away, guys. Masih banyak kok coping mechanism, healthy coping mechanisms yang kalian bisa coba daripada ngecobain alkohol, tobacco, and drugs yang kayak gitu. Itu tidak sehat. Dan ini juga pasti kalau kalian ngelakuin ini pasti nanti kalian di masa depan juga nggak
pasti bakal nge-affect kalian di masa depan. Karena pasti kalian nggak akan sehat kalau Dan kayak kalian gini. juga bakal addicted. Next, pokoknya ya kayak educate, terus seek help. Seek help. Seek help. Pokoknya educate yourself about the risk and consequence. Karena kalau kalian apa sih? Karena kalau misalnya kalian tuh banyak yang bilang stay away, tapi kalian tuh bener-bener nggak tahu emang kenapa gitu kalau aku ngerokok. Kalau kalian tuh bener-bener nggak tahu apa sih risk sama konsekuensinya, banyak orang yang nggak peduli gitu. Jadi kalian harus bener-bener educate yourself tentang risk and konsekuensinya apa. Kalian jangan cuma gara-gara enak doang rokok, tapi kalian nggak tahu konsekuensinya tuh apa. Siapa ya? And then that's Seek help if you or someone you know struggles with substance abuse. Ya pokoknya apa sih? Kayak rehab. What's the point of it? Rehab tuh pokoknya kayak apa sih? Rehabilitation center atau ke terapis atau ke psikolog atau nggak ke rumah sakit jiwa. Pokoknya ya seek help aja, kalian kayak ngomong ke orang terus open up and cari kaosnya kaos. Pokoknya cari kayak I don't know guys, aku ini bukan profesional in how to avoid substance abuse, tapi menurut aku kalian tuh bisa kayak nge-avoid yang kayak gini, maksudnya kayak alkohol, tobacco, and drugs. Kalau kalian tuh tahu kenapa kalian itu lakuin these things, jadi instead of ngelakuin alkohol, tobacco, and drugs, kalian tuh bisa do something else. Ya kalian juga jangan coba-coba ya karena penasaran, nanti lama-lama malah addicted. Pokoknya surround yourself with hobbies, friends, biar kalian juga ke distract. What And if you don't have any friends? ya develop some hobby or Socialize. skill. Alcohol, tobacco, and drugs. That's it. Itu aja guys. Okay guys, I think that's it For for today's podcast. Yes. Podcast. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. See you on our next video. podcast. See you on our next podcast. Bye. And kalau misalkan ada request, please comment down below. Bye. Bye.